Shiba merupakan seorang pemuda yang saat ini sedang frustasi dengan masa depannya yang sangat suram. Di mana setelah lulus dari jurusan seni, kini Shiba pun menjadi kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan jurusannya. Dan oleh karena itu, Shiba pun memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota asalnya, sembari menunggu pengurusan kartu keluarganya yang baru. Melihat kondisi yang sangat menyedihkan saat ini, Shiba pun menjadi kembali teringat dengan masa lalunya dulu ketika baru saja lulus SMA dan memilih jurusan seni. Hingga setelah terbangun di sore hari, datanglah sang adik yang segera memberikan kartu keluarga yang baru kepadanya. Dan setelah mendapatkan kartu itu, kini Shiba pun harus mencari pekerjaan lagi di kota itu. Tapi saat Shiba ingin pulang di malam hari, ada seorang wanita cantik yang terlihat seperti sedang ingin melompat dari jembatan. Melihat hal itu dengan sigap, Shiba pun segera menyelamatkan wanita itu. Tapi ternyata wanita bernama Aiko itu tidak berniat untuk melompat dari jembatan tersebut, melainkan dia hanya ingin merenung tentang pekerjaannya saat ini, di mana saat ini Aiko sedang kesulitan untuk mencari pegawai baru di perusahaannya. Merasa kalau ini adalah sebuah kesempatan, Shiba pun mengatakan kalau dia bersedia untuk bekerja di perusahaan Aiko. Hingga ketika di keesokan harinya, Shiba pun segera datang ke sebuah perusahaan pembuat game terkenal bernama Success. Dan setelah interview selesai, Aiko pun segera memperlihatkan beberapa ruangan berantakan yang bisa digunakan oleh Shiba di sana. Namun beberapa jam kemudian, Aiko pun menjadi sangat syok dengan Shiba yang mampu membersihkan semua ruangan itu. Hingga ketika di esok hari, nampaknya Shiba pun mampu bekerja dengan sangat baik, dan bahkan semua orang di sana merasa sangat terbantu dengan kehadiran Shiba saat ini. Dan ketika di sore hari, ketika Shiba dan juga Aiko sedang makan di bar, Aiko pun mengatakan kalau sebentar lagi perusahaan mereka akan melakukan kerjasama dengan generasi Platinum, yang hal itu tentu saja bisa membuat karir Shiba menjadi semakin baik. Tapi di esok hari, secara mengejutkan, Aiko malah memanggil semua pegawai kantor dan mengatakan kalau saat ini proyek Platinum itu sudah dibatalkan. Dan ketika mendengarkan hal itu, Shiba pun menjadi sangat syok dan tidak percaya. Karena jalan satu-satunya Shiba untuk mendapatkan karir yang baik di industri game malah dibatalkan. Dan karena merasa kecewa dengan berita tadi, Shiba yang capek bekerja pun memutuskan untuk segera tidur saja. Tapi di esok hari, saat Shiba terbangun, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat adiknya yang sedang memakai baju SMP. Awalnya Shiba mengira kalau sang adik hanyalah sedang cosplay. Namun ketika melihat beberapa barang lawas di rumahnya, Shiba pun baru menyadari kalau saat ini dia sudah kembali ke masa lalu 10 tahun yang lalu, yaitu hari di mana Shiba baru saja lulus SMA dan akan masuk ke dalam jurusan seni. Dan di hari pertama kuliah tersebut, Shiba yang sangat senang kembali ke masa lalu, berniat untuk mengubah masa lalunya supaya bisa menjadi orang sukses di masa depan. Hingga tak lama, sampailah Shiba ke sebuah kontrakan yang akan dia sewa untuk berkuliah. Dan singkatnya, setelah merapikan beberapa barangnya, Shiba yang ngantuk pun memutuskan untuk segera beristirahat dan tidur saja. Tapi ketika Shiba terbangun di pagi hari, Shiba pun menjadi sangat syok ketika ada seorang gadis yang sedang tidur di hadapannya. Namun ketika gadis itu ingin memperkenalkan namanya kepada Shiba, dia pun malah terjatuh dengan sangat kuat ke arah Shiba. Dan tak lama datanglah penghuni kontrakan lainnya yang datang setelah mendengarkan suara tersebut. Hingga ketika hari semakin siang, semua penghuni kontrakan itu pun segera memperkenalkan nama mereka satu persatu. Dan setelah itu, karena semuanya sudah saling mengenal, mereka pun segera membuat beberapa peraturan dan kesepakatan di mana Shiba dan juga Shino akan tinggal bersama di lantai atas, sementara Nana dan juga Yuki akan tinggal di lantai bawah. Hingga ketika hari semakin siang, mereka berempat pun segera bergegas untuk pergi ke kampus bersama. Karena di hari itu, upacara penyambutan mahasiswa baru akan segera dimulai. Dan baru saja sampai ke kampus yang sangat ramai, Shiba pun langsung bisa akrab dengan seorang pemuda bernama Jiro. Tak lama, datanglah seorang dosen bernama Kano yang segera menyambut semua mahasiswa baru yang ada. Tapi setelah itu, sang dosen pun mengatakan kepada mereka kalau jurusan seni yang mereka pilih saat ini memiliki peluang kerja yang sempit dan juga masa depan yang suram. Dan bahkan, lulusan tahun kemarin saja, hanya 8 orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Dan ketika mendengarkan hal itu, semua mahasiswa di sana pun menjadi sangat lemas. Namun ketika semua murid sudah keluar, Shiba pun malah tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang ternyata adalah Aiko yang masih muda. Dan di keesokan harinya, semua mahasiswa pun mulai mendapatkan jadwal serta mata kuliah yang akan mereka ikuti setiap minggu. Dan layaknya anak kuliahan pada umumnya, ketika kelas selesai mereka mau segera nongki di kantin kampus.
Namun saat semua orang ingin pulang, datanglah Jiro yang ingin mengajak Shiba dan juga Shino untuk menghadiri pesta penyambutan mahasiswa baru di kampus itu. Tapi karena terlalu banyak belajar di hari itu, tanpa sadar Shino pun malah tertidur di samping Shiba. Dan karena hari semakin malam, Shiba pun memutuskan untuk menggendong Shino saja yang sudah mulai ngantuk. Tapi di tengah jalan, Shino pun berkata kalau dia sangat kagum kepada Shiba yang bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah dengan sangat mudah. Hingga ketika sampai ke rumah, Shino yang ngantuk pun berkata kalau dia ingin segera tidur duluan saja. Tapi ketika Shiba ingin mengembalikan tas Shino yang ketinggalan, Shiba pun malah tak sengaja melihat Shino yang rupanya sedang berjuang keras untuk menjadi seorang animator terbaik. Melihat hal itu, Shiba pun baru menyadari bahwa saat ini semua teman-temannya sedang mengejar impian mereka masing-masing. Tapi di keesokan harinya, Shino pun menjadi sangat kesal ketika Yuki malah tak sengaja memakan makanannya. Namun hal itu pun membuat Shiba menjadi cukup senang karena akhirnya dia bisa merasakan kenikmatannya lagi ketika masih muda, yaitu hidup sebagai seorang anak kuliahan. Dan di esok hari, Shiba pun mendapatkan sebuah tugas kelompok, yaitu mereka akan membuat sebuah film pendek yang sempurna. Dan karena tidak ingin ribet, Shiba pun memutuskan untuk membeli semua teman-teman kontrakannya sebagai kelompoknya. Hingga ketika hari menjelang siang, ternyata Shiba dan juga Nana bekerja di toko Indomaret terdekat untuk bisa memenuhi kebutuhan harian mereka. Tapi karena raknya yang terlalu jauh, Nana yang tak sampai pun malah menjadikan Shiba sebagai tumpuan, yang hal itu membuat Shiba menjadi sangatlah tegang. Bahkan ketika Shiba sedang membawa skrip tugas mereka kepada sang dosen pun merasa kalau akhir-akhir ini ada banyak kejadian indah yang sudah Shiba alami. Tapi saat kembali ke rumah, Shiba pun malah melihat Shino yang sudah menggambar sampai ketiduran. Melihat Shino yang lelah, Shiba pun segera menawarkan Shino sebuah teh hangat. Melihat Shiba yang khawatir, Shino pun mengatakan kalau dia sudah biasa mengerjakan sesuatu sampai lupa waktu. Bahkan ketika masih SMP, Shino sering lupa waktu dan selalu terlambat kereta ketika ingin pergi ke sekolah. Dan ketika mendengarkan hal itu, di keesokan hari, Shiba pun mendapatkan sebuah ide dari cerita Shino untuk dijadikan sebagai tugas kelompok mereka nanti, yaitu mereka akan membuat film pendek yang bertemakan kereta waktu. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Yuki pun segera menyerahkan sebuah kertas naskah kepada Shiba dan segera mengajak Shiba untuk berbicara di luar, di mana ternyata semua ide dan juga cerita yang ingin dibuat oleh Shiba sangat sama dengan cerita yang baru saja Yuki buat untuk sebuah novel yang akan dia buat setelah lulus nanti. Dan ketika mendengarkan hal itu, Shiba pun baru sadar kalau ide cerita yang dia pikirkan saat ini adalah cerita novel yang sudah dibuat oleh Yuki di masa depan. Namun Yuki yang tidak ingin ambil pusing pun memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Hingga di keesokan hari, lagi-lagi terjadi sebuah masalah di mana Yuki dan juga Shiba ternyata memiliki pendapat yang berbeda untuk ending di film mereka. Dan karena merasa kesal, Yuki yang kesal pun malah pergi begitu saja. Tapi saat ingin kembali pulang, mereka pun tak sengaja bertemu dengan Cutting yang sedang terluka. Tapi ketika ingin membantu Cutting itu ke ruangannya, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dari para Cutting yang ingin menjebak mereka supaya bisa masuk ke dalam eskul mereka. Tapi ketika melihat eskul dari para Cutting ini yang sangat sepi, Shino pun memutuskan untuk mengajak teman-temannya masuk ke dalam eskul itu. Namun ketika di siang hari, saat Shiba sedang ingin melakukan syuting pertama, dia pun malah tak sengaja bertemu dengan Aiko yang juga ingin syuting di stasiun yang sama. Namun saat Shiba ingin menyerahkan skrip akhir filmnya di sore hari, sang dosen yang sudah mengetahui sebuah masalah di tim Shiba pun berkata kalau Shiba tidak boleh egois dan harus menerima beberapa saran dari teman-temannya. Mendengarkan ceramah itu, tanpa basa-basi ketika pulang ke rumah, Shiba pun segera meminta maaf kepada Yuki dan berkata kalau dia akan mempertimbangkan ide yang Yuki miliki, yaitu ide untuk tugas akhir film pendek mereka. Hingga setelah berjuang cukup keras, tugas film mereka saat ini akan segera ditayangkan di depan semua mahasiswa baru di kampus. Dan singkatnya, dengan menggunakan tema kereta yang mampu menjadi saksi perjalanan waktu seseorang, rupanya kelompok Shiba hanya berhasil mendapatkan peringkat kedua. Sementara kelompok Aiko berhasil mendapatkan peringkat pertama. Mengetahui hal itu, Yuki pun mengatakan kalau di tugas berikutnya, dia akan berusaha untuk membuat naskah yang lebih baik lagi, supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang tertinggi.
sendiri. Dan ketika melihat Shiba yang sudah berjuang selama ini, Shino pun berkata kalau dia sangat merasa kagum dan bersyukur dengan tekad kuat yang Shiba miliki di kelompok mereka. Tapi dari kejauhan datanglah sang dosen yang mengatakan kalau mereka masih memiliki sebuah kesempatan di tugas selanjutnya untuk menjadi peringkat pertama. Di lain sisi, nampaknya Aiko sedang memarahi kakaknya yaitu sang dosen yang tidak menjadikan tim Shiba sebagai peringkat pertama karena film mereka yang sangatlah bagus. Tapi kemudian sang dosen Kano pun mengatakan kalau di tugas selanjutnya dia ingin memasukkan Aiko ke dalam kelompok Shiba. Mendengarkan hal itu, Aiko pun malah salting dan memutuskan untuk segera pergi. Kembali kepada Shiba, di mana ketika ingin pulang dari tempat kerja, secara mengejutkan Nana pun malah ingin mengajak Shiba ke tempat karaoke. Tapi ketika melihat Nana yang bisa bernyanyi dengan sangat baik, Shiba pun merasa kalau Nana memiliki sebuah potensi untuk menjadi seorang artis penyanyi yang hebat. Dan oleh karena itu, saat ingin pulang dari tempat tersebut, Shiba pun mengatakan bahwa sebaiknya Nana mengupload suaranya saja ke media sosial, siapa tahu dia bisa menjadi seorang artis terkenal. Namun Nana pun mengatakan kalau saat ini dia hanya ingin Shiba saja yang mendengarkan suaranya, karena Nana masih belum siap untuk menunjukkan suaranya kepada semua orang. Dan di esok hari, rupanya para cutting sedang ingin melakukan perkenalan kepada semua anggota baru di eskul mereka. Dan ketika hari menjelang sore, Shino pun memutuskan untuk pulang bersama Shiba. Tapi ketika sampai di dekat sungai, Shino pun mengatakan kalau saat ini dia masih merasa ragu untuk menjadi seorang animator karena Shino takut kalau semua gambarnya tidak akan bisa menghasilkan uang yang banyak demi kebutuhan hidup. Dan bahkan Shino pun mulai berpikir untuk melakukan pensiun suatu hari nanti. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Shiba pun segera menahan Shino dan berkata kalau Shino harus tetap mengejar semua mimpi yang dia punya. Dan di keesokan hari, ternyata semua tim Shiba yaitu tim Kitayama akan segera melakukan syuting di pantai untuk tugas film kedua mereka. Dan mereka juga akan dibantu oleh Aiko yang sudah masuk sementara di kelompok mereka. Dan setelah mengambil beberapa scene di pantai, mereka pun lanjut mengambil scene tambahan di sebuah sekolah pada malam hari. Tapi saat mereka sedang sibuk, dari kejauhan datanglah seorang gadis kecil yang merupakan senior kampus mereka. Hingga tiba saatnya di mana film kedua dari tim Kitayama akan segera ditayangkan di hadapan semua mahasiswa. Dan siapa sangka, di tugas video kali ini, tim Kitayama berhasil mendapatkan peringkat pertama. Dan karena mereka sudah berhasil menjadi yang pertama, ketika di siang hari, Shiba pun segera mengajak semua anggota tim Kitayama untuk merayakan pencapaian mereka yang sangat luar biasa ini. Tapi di tengah pesta yang sedang berlangsung, secara tiba-tiba, Koji malah menyuruh Nana untuk segera bernyanyi di hadapan mereka semua. Dan karena tidak ingin merusak suasana, Nana pun terpaksa memutuskan untuk menunjukkan suaranya. Dan ketika mendengarkan suara Nana, mereka pun menjadi sangat terpukau dengan suaranya. Tapi setelah itu, Aiko pun malah berkata kalau sebaiknya Nana menjadi penyanyi saja, karena Nana lebih cocok menjadi seorang penyanyi ketimbang seorang aktor film. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Nana merasa kalau Aiko sudah meremehkan semua usahanya selama ini untuk menjadi seorang aktor film. Dan karena merasa kesal, Nana pun memutuskan untuk segera pulang saja. Namun karena di hari itu Yuki sedang mendapatkan banyak pekerjaan, dia pun berkata kalau Shiba harus segera menenangkan Nana. Namun ketika di siang hari, rupanya Aiko ingin mengatakan kalau dia mau keluar dari tim Kitayama. Namun hal itu pun langsung ditolak oleh Shiba. Dan ketika tahu kalau Aiko merasa tidak enak hati kepada Nana saat ini, Shiba pun mengatakan kalau dia akan segera memperbaiki semuanya. Namun sebelum pulang ke rumah, Shiba pun memutuskan untuk bertanya kepada Senpai tentang seorang gadis bernama Keiko, yaitu gadis yang pernah Shiba temui beberapa hari yang lalu. Namun tiba-tiba saja, Keiko pun muncul dan segera ingin mengajak Shiba untuk masuk ke dalam proyek game yang sedang dia buat. Tapi Shiba yang saat ini tidak ingin membuat teman-temannya menjadi kecewa, memutuskan untuk tetap bertahan dengan tim lamanya, yaitu tim Kitayama. Hingga saat pulang ke rumah, Shiba pun segera membujuk Nana untuk keluar. Awalnya Nana sempat menolak, tapi kemudian Shiba pun berkata kalau dia sudah memasukkan beberapa rekaman suara Nana ke media sosial. Dan ketika Nana membuka pintu, Shiba pun segera berkata kalau saat ini ada banyak orang yang telah memberikan like kepada suara Nana di internet. Yang hal itu pun membuat Nana menjadi kembali percaya diri lagi dan memutuskan untuk mencoba masa depannya menjadi seorang penyanyi terhebat.
Dan beberapa hari berlalu di mana ternyata kampus Shiba sedang ingin melakukan festival seni di mana tim Shiba yaitu tim Kitayama akan bertugas untuk menjadi pelayan di festival itu. Namun di tengah suasana yang sedang sibuk tersebut, Shiba masih menyempatkan dirinya untuk memberikan semangat kepada latihan Nana supaya bisa melatih suaranya menjadi lebih baik. Melihat Shiba yang sangat peduli kepadanya, Nana pun bertanya bahwa kenapa Shiba sangat peduli kepada Nana. Dan Shiba pun menjawab kalau dia sangat merasa senang jika Nana bisa menggapai mimpinya suatu hari nanti, yaitu menjadi seorang penyanyi terkenal. Singkatnya, di esok hari, semua mahasiswa baru pun sudah mulai sibuk untuk merayakan festival seni itu, di mana Shiba dan juga teman-temannya akan membantu tugas dari para cutting, yaitu untuk menjadi pelayan di sana. Hingga ketika Yuki pulang bekerja, dia pun menjadi sangat syok ketika melihat teman-temannya yang sudah sangat lesu akibat festival itu. Namun di keesokan hari, ketika Shiba ingin pergi ke festival, dia pun malah bertemu dengan Aiko yang juga ingin menonton beberapa konser serta pertunjukan di sana. Tapi ketika Shiba sedang melihat beberapa pameran lukisan, secara tiba-tiba Shiba malah pingsan di depan Shino. Melihat Shiba yang sudah berjuang keras kepada timnya, Shino pun mengatakan kalau sebaiknya Shiba beristirahat sejenak dulu. Tapi saat kembali ke festival, secara mengejutkan terjadi sebuah masalah pada konser yang akan dimulai, di mana sang bintang utama malah tidak hadir. Melihat situasi yang kacau, Shiba pun memiliki sebuah ide di mana dia akan segera menyuruh Nana untuk menggantikan sang bintang utama supaya tidak mengacaukan festival mereka selama ini. Namun ketika mendengarkan hal itu, Nana yang merasa kalau dia tidak bisa pun memutuskan untuk segera kabur dan meninggalkan mereka. Melihat Nana yang pergi dengan sigap, Shiba pun segera mengejarnya. Dan karena kekacauan itu, Yuki pun mengatakan kepada semua orang untuk tetap tenang dan mencoba untuk mengelur waktu selama mungkin. Kembali kepada Shiba, di mana perlahan-lahan Shiba pun mulai menenangkan Nana serta meyakinkannya kalau saat ini merupakan sebuah kesempatan terbesar Nana untuk membuat semua orang di kampus menjadi terpukau dengan suaranya. Tapi Nana pun berkata kalau dia masih belum sanggup untuk menunjukkan suaranya saat ini. Kembali kepada Yuki, di mana setelah mengelur waktu cukup lama, hingga dengan menguatkan hatinya, Nana pun akhirnya bisa tampil dengan penampilan suara yang sangat indah. Yang hal itu pun membuat semua orang di tempat itu menjadi sangat terpukau. Dan ketika konser telah selesai, Nana yang merasa bahagia pun segera mencari Shiba untuk berterima kasih. Tapi di lain sisi, ternyata Shino sedang berterima kasih kepada Shiba karena sudah mau berjuang selama ini. Dan bahkan Shino pun malah mencelpok Shiba di tengah suasana pesta, dan tanpa mereka sadari kalau Nana telah melihat momen tersebut. Tapi di esok hari, Shiba pun menjadi sangat terkejut ketika tak sengaja tidur di kamar Shino. Namun karena masih merasa tegang dengan momen kemarin, Shiba pun memutuskan untuk segera mencaplok Shino. Namun ketika melihat momen caplokan ketika di festival kemarin, Nana pun menjadi sedikit sensitif dan menjadi sedikit cuek kepada Shiba. Tapi ketika ingin pergi ke kampus, terjadi sebuah masalah lagi, di mana Shino malah menahan Yuki untuk kembali bekerja di hari itu. Dan karena memang selama ini Yuki selalu bekerja keras setiap hari, Shiba pun mengatakan bahwa sebaiknya Yuki beristirahat dulu. Namun Yuki pun berkata kalau saat ini dia tidak bisa berhenti bekerja karena ada suatu hal yang harus dia penuhi. Dan karena Shiba yang terus bertanya, Yuki pun menjelaskan kalau saat ini dia harus tetap bekerja untuk membayar uang kuliah karena dari SMA, Yuki sudah bertengkar dengan kedua orang tuanya yang ingin memasukkan Yuki ke kampus kedokteran terbaik. Dan oleh karena itu, Yuki pun harus bekerja keras untuk bisa membayar kuliahnya sendiri. Dan karena saat ini Yuki sedang berada dalam masalah, Shiba pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana di mana mereka akan membuat sebuah game supaya bisa mendapatkan uang untuk membantu keuangan Yuki saat ini. Mendengarkan hal itu, Shino dan Nana pun segera setuju dengan rencana tersebut. Dan bahkan, demi membuat game itu, Shiba pun sampai harus meminta bantuan kepada Keiko yang sudah berpengalaman dalam membuat game Last War. Dan ketika kembali ke rumah, Shiba pun mulai membagi tugas kepada mereka, di mana Yuki akan membuat naskah, Nana akan membuat musik game, sedangkan Shino akan membuat animasinya. Bahkan saking sibuknya, ketika Aiko ingin mengajak Shiba untuk makan siang di kampus, Shiba pun segera menolak hal tersebut karena ada game yang harus mereka kerjakan. Dan ketika hari menjelang sore, Shiba pun segera meminta bantuan kepada Keiko untuk membeli RTX tambahan
supaya bisa membuat game dengan lebih lancar. Dan ketika mengetahui kalau saat ini Shiba akan membuat sebuah game pertamanya, sang dosen yang bangga pun segera memberikan semangat kepada tim Shiba. Tapi ketika kembali ke rumah, Shiba pun mendapatkan sebuah masalah lagi, di mana semua teman-temannya mulai merasa kesulitan untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Bahkan ketika berada di kampus, mereka pun mulai puyeng akibat kurang tidur semalam. Melihat hal itu, Aiko pun segera bertanya tentang masalah Shiba saat ini. Dan akhirnya, Shiba pun mau menjelaskan kepada Aiko kalau dia sedang berusaha untuk membuat sebuah game pertama. Tapi ketika di malam hari, saat mereka sedang makan malam bersama, dari arah luar datanglah seorang wanita cantik dan kaya bernama Yuri. Dan ternyata, wanita itu merupakan tunangan dari Yuki sejak masih SD. Dan karena Yuri sudah mampir, Yuri pun segera mengajak mereka semua untuk memakan makanan yang sudah dia beli. Tapi ketika melihat Yuri yang memberikan suapan kepada Yuki, hal itu pun malah membuat Nana dan juga Shino menjadi tidak ingin kalah. Hingga setelah beberapa waktu telah dihabiskan, Shiba pun mengatakan kalau saat ini Yuki sudah berhasil membuat naskah yang sangat keren untuk gamenya. Sementara itu, ketika masuk ke kamar Nana, Shiba pun lantas menjadi sangat terpukau dengan musik yang telah dibuat oleh Nana di hari itu. Tapi ketika mendengarkan hal itu, secara tiba-tiba Nana pun malah memeluk Shiba dan berterima kasih kepada kebaikan Shiba selama ini yang bisa mengubah pola pikirnya. Bahkan Shiba pun menjadi sangat senang ketika Shino berhasil menggambar beberapa karakter dengan sangat presisi. Dan karena sebentar lagi akan masuk ke dalam tahap pengeditan, Shiba pun memutuskan untuk segera mengajak Aiko dan juga Keiko untuk membantu mereka di dalam proyek tersebut. Dan karena di hari itu musim panas akan tiba, mereka pun memutuskan untuk berdua sejenak di kuil supaya pembuatan game mereka bisa berjalan dengan mulus. Tapi di suatu ketika, saat Shiba sedang melakukan pekerjaannya bersama Nana, lagi-lagi Nana malah mencoba untuk menggoda Shiba. Mengetahui hal itu, Shiba yang merasa bimbang pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada Aiko yang merupakan seorang gadis tentang gerak-gerik Nana selama ini. Dan setelah mendengarkan curhatan Shiba, Aiko pun berkata kalau Shiba harus memilih salah satu di antara Shino ataupun Nana. Tapi tanpa Shiba sadari kalau sebenarnya Aiko juga sedang menyukai Shiba saat ini. Dan ketika hari perilisan akan segera tiba, Shiba pun memutuskan untuk mengubah beberapa hal yang ada di dalam game itu, yang dari awalnya memakai ide gabungan dari teman-temannya, kini hanya memakai ide dari Shiba saja, supaya bisa membuat gamenya menjadi lebih menarik. Dan karena hari rilis akan segera tiba, ketika di siang hari, Shiba dan juga Keiko pun segera mengantar Nana untuk melakukan perekaman suara di studio musik. Dan dengan bantuan dari Aiko, Shiba pun menjadi bisa sedikit merasa lega dengan perkembangan game yang sedang mereka buat saat ini. Hingga ketika hari semakin malam, Shiba pun segera menyuruh mereka untuk bekerja lebih giat lagi karena di jam 8 pagi, pameran game akan segera dibuka. Dan oleh karena itu, mereka pun harus segera mengejar waktu supaya bisa mendapatkan tempat antrian paling depan di sana. Bahkan Aiko dan juga Keiko harus sampai datang ke kontrakan Kitayama untuk segera mengerjakan tugas lainnya. Dan karena gamenya masih memiliki banyak bug, Keiko pun sampai terpaksa menggunakan laptop sahabat PLN, yaitu ROG Strix GL Series. Hingga ketika hari menjelang pagi, kini game yang mereka buat sudah siap untuk dikopi dan dijual. Dan ketika melihat banyaknya orang yang mengantri, hal itu pun cukup membuat Shiba menjadi semakin lega. Dan karena saat ini game mereka sudah selesai dibuat, Shiba pun segera mengajak teman-temannya untuk melakukan makan-makan bersama dan merayakan perilisan game mereka. Namun ketika hari semakin malam, Shino yang capek pun memutuskan untuk mengajak Shiba mencari angin di luar rumah. Tapi ketika sampai di persimpangan jalan, secara mengejutkan Shino pun bertanya bahwa apakah ini merupakan jalan yang benar untuk membantu Yuki. Namun ketika hari menjelang pagi, saat Shiba ingin membagi hasil kerja keras mereka selama ini, tiba-tiba saja Yuki malah tidak ingin menerima uang tersebut dan mengajak Shiba untuk pergi ke sebuah taman. Dan secara mengejutkan, Shiba pun mengatakan kalau saat ini Shiba sudah memutuskan untuk putus kuliah. Dan rupanya alasan Shiba putus kuliah adalah karena dia berpikir kalau semua hasil kerja kerasnya selama ini bukanlah murni hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan semua hal ini adalah bantuan dari Shiba yang sangat membantu. Dan karena hal itu, Yuki pun berpikir kalau mungkin saja dia sudah tidak pantas lagi untuk menjadi seorang penulis novel terbaik. Dan ketika mendengarkan perkataan Yuki, Shiba pun hanya bisa terdiam. Tapi secara mengejutkan dari kejauhan, datanglah Keiko yang mengatakan kepada Shiba bahwa apa yang akan terjadi kepada masa depan yang sudah Shiba ubah saat ini. Namun secara tiba-tiba, Shiba pun mulai tersadar di sebuah kamar yang aneh. Dan di saat yang bersamaan, datanglah seorang gadis kecil yang memanggil Shiba sebagai sang ayah. Dan ketika mengecek HP-nya, Shiba pun menjadi sangat shock karena saat ini dia sudah kembali lagi ke masa depan. Tapi tetap saja Shiba
Shiba pun masih tidak menyangka kalau di masa depan ini dia malah menikah dengan Shino yang merupakan temannya. Bahkan saat ini Shiba sudah mendapatkan pekerjaan yang sangatlah baik di sebuah perusahaan game ternama. Bahkan ketika ingin kembali bekerja, Shiba pun merasa bingung dengan apa yang harus dia kerjakan nanti ketika sampai di kantor. Hingga ketika sampai di kantor, datanglah asisten Mickey yang segera mengajak Shiba untuk melakukan pekerjaannya selama ini. Di mana saat ini, mereka harus membujuk seorang artis penggambar ternama untuk membuatkan beberapa karakter keren di proyek game perusahaan mereka ke depannya. Tapi sayangnya, gadis bernama Minori ini menolak tawaran tersebut karena dia sudah capek untuk menggambar sesuatu. Mendengar hal itu, Shiba pun langsung memberikan beberapa kata-kata motivasi dan menyuruh Minori untuk mempertimbangkannya lagi. Dan ketika mendengarkan perkataan Shiba, Minori yang kembali bersemangat pun berkata kalau dia akan mencoba untuk mempertimbangkannya lagi. Dan karena sebentar lagi pameran seni tahunan akan segera tiba, ketika pulang ke rumah, Shiba pun segera bertanya tentang gambar dari Shino selanjutnya. Namun Shino pun mengatakan kalau saat ini, Shino sudah berhenti menggambar sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika kembali ke kantor, Shiba yang gabut pun memutuskan untuk mengajak Aiko makan siang bersama di taman kantor. Namun ketika hari menjelang siang, saat kembali ke kantor, Shiba yang iseng pun mencoba untuk mencari tahu keadaan Nana saat ini. Dan ternyata Nana sudah memutuskan untuk berhenti menjadi seorang penyanyi. Bahkan Yuki juga sudah memutuskan untuk berhenti menjadi seorang penulis novel terkenal. Yang artinya memang benar kalau saat ini masa depan dari teman-teman Shiba sudah berubah ketika Shiba mencoba untuk mengubah masa lalunya sendiri. Dan ketika melihat Shiba yang pulang dengan perasaan yang sangat sedih dan menyesal, Shino yang merupakan istri baik pun segera menenangkan Shiba untuk tetap tenang. Namun di keesokan harinya, karena saat ini Shiba sudah tidak bisa mengubah masa lalu lagi, maka dia akan mencoba untuk mengubah masa depan teman-temannya di masa saat ini. Tapi saat baru saja ingin memperbaikinya, terjadi sebuah masalah baru di mana saat ini Aiko sedang dimarahi oleh sang bos akibat kinerjanya yang sangat buruk pada proyek game baru mereka. Melihat hal itu, Shiba yang merasa kasihan kepada Aiko pun memutuskan untuk memohon kepada sang bos demi bisa membantu beberapa tugas Aiko. Namun sang bos mengatakan kalau Shiba tidak perlu ikut campur ke dalam masalah Aiko dan Shiba harus fokus saja pada pekerjaannya sendiri. Hingga ketika Shiba pulang ke rumah, Maki nampaknya ingin meminta bantuan kepada kedua orang tuanya untuk menggambar beberapa hewan kepadanya. Tapi di saat yang bersamaan, Shiba pun mendapatkan telepon dari Mickey yang mengatakan kalau saat ini Aiko sudah kembali lagi dimarahi oleh sang bos. Melihat Aiko yang selalu dimarahi, Shiba yang tak tega pun ingin membantu, namun dia takut jika bantuannya akan membuat Aiko merasa tidak berguna seperti Yuki. Tapi di saat yang bersamaan, Shiba pun malah tak sengaja melihat sebuah video YouTube milik Nana, yaitu video yang mengatakan kalau Nana akan kembali bernyanyi lagi. Melihat video itu, Shiba pun memutuskan untuk segera angkat suara kalau dia akan segera membantu pekerjaan Aiko. Mendengarkan hal tersebut, semua bawaan Aiko pun menjadi sangat senang dengan bantuan yang diberikan oleh Shiba. Awalnya sang bos pun menolak rencana itu, tapi Shiba pun berkata kalau sebagai seorang bos, seharusnya bisa memberikan solusi terbaik kepada setiap pegawainya. Dan setelah ditenangkan oleh Shiba, pada akhirnya sang bos pun mau untuk percaya kepada rencana Shiba saat ini, di mana dia akan membantu beberapa pekerjaan berat yang sedang Aiko hadapi. Bahkan ketika hari semakin malam, Shiba pun datang ke ruangan sang bos, serta berkata kalau saat ini dia akan serius untuk membantu Aiko demi menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Dan juga Shiba pun mulai membujuk Minori kembali supaya mau menggambar lagi. Dan ketika mendengarkan hal itu, Minori pun mengatakan kalau dia akan mencoba untuk kembali menggambar supaya bisa membantu mereka di dalam proyek game yang akan mereka buat nantinya. Tapi saat Shiba kembali ke kantor, terjadi sebuah masalah baru di mana saat ini Aiko pun memutuskan untuk pindah ke tempat kerja yang lain. Mendengarkan hal itu, Shiba pun segera mengajar Aiko ke bandara, dan ketika sampai di sana, Shiba pun segera mengatakan kalau dia saat ini sangat merasa menyesal karena sudah membuat teman-temannya menjadi merasa tidak berguna akibat semua bantuan yang dia berikan. Tapi ketika mendengarkan hal itu, secara mengejutkan Aiko pun malah mengajar Shiba dan berkata kalau seharusnya Shiba tidak menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini Shiba sudah berjuang keras untuk membantu semua teman-temannya. Dan bahkan karena hal itulah Aiko pun menjadi suka kepada Shiba. Aiko kemudian berkata bahwa sebaiknya Shiba tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri karena semua hal yang teman-teman Shiba lakukan selama ini adalah
adalah murni kesalahan mereka sendiri juga. Dan setelah menyatakan perasaannya kepada Shiba, Aiko pun memutuskan untuk tidak jadi pindah ke tempat kerjanya yang baru. Tapi saat Shiba sedang duduk sejenak di bandara, secara tiba-tiba, datanglah Keiko yang datang di hadapan Shiba dan ternyata selama ini, Keiko bukanlah seorang gadis biasa, di mana Keiko merupakan seseorang yang bisa mengendalikan masa lalu dan masa depan. Melihat kesempatan itu, Shiba yang tidak ingin semua masa depan teman-temannya menjadi kacau seperti saat ini, memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Tapi sebelum melakukan hal itu, Shiba pun berniat untuk melakukan perpisahan dengan Shino dan juga anaknya Maki. Dan walaupun harus meninggalkan kehidupannya yang sangat indah, dengan berat hati, Shiba pun tetap ingin mengubah masa lalu dari semua teman-temannya. Dan walaupun akan ada kemungkinan kalau Shiba tidak akan kembali ke masa depan yang sama, yaitu masa depan yang cerah seperti saat ini, yaitu menikah dengan Shino. Dan setelah melakukan perpisahan dengan Shino, Shiba pun segera menyuruh Keiko untuk mengirimnya ke masa lalu. Dan rupanya Shiba pun kembali ke masa di mana Yuki memutuskan untuk berhenti kuliah. Dan tanpa basa-basi, Shiba pun segera bangun serta pergi ke tempat perpisahannya dengan Yuki dan bertekad untuk memperbaiki masa depan dari teman-temannya. Bahkan Shiba pun sampai harus meminta bantuan kepada sang dosen untuk memberinya cuti panjang supaya dia bisa mencari keberadaan Yuki saat ini. Tak lupa juga, Shiba pun mulai memperingatkan kepada Nana dan juga Shino untuk tidak menyerah dalam mencapai semua mimpi mereka. Karena dengan usaha yang keras, mereka pasti akan bisa mencapainya. Dan bahkan semua rencana yang dilakukan oleh Shiba mulai berhasil secara perlahan, di mana Nana dan juga Shino pun semakin bersemangat untuk mencapai mimpi mereka di masa depan. Dan ketika berada di kafe di siang hari, Shiba pun memutuskan untuk bertanya kepada Aiko bahwa apakah Aiko akan selalu membantu Shiba. Dan Aiko pun berkata kalau dia akan selalu ada dan membantu Shiba kapan saja. Dan akhir dari anime ini, kita pun akan melihat Shiba yang akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Yuki. Dan apakah Shiba akan menikah dengan Shino, ataukah Shiba akan menikah dengan Aiko? Atau mungkin yang lebih parahnya, apakah Shiba akan menikah dengan Nana, yaitu teman baiknya? Kita nggak tahu, karena masa depan mereka saat ini sudah diubah lagi oleh Shiba dan juga Keiko.